Sudah bening ya air filternya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Akatara Live. Kali ini kita akan berbagi ilmu tentang pembuatan filter sederhana yang digunakan di dalam rumah. Nah, filter ini merupakan terusan dari filter yang sebelumnya saya bikin, yang dipasang sebelum torrent. Nah, ini adalah filter bagian akhirnya. Saya sendiri menggunakan air tanah. Jika teman-teman lihat, ini pada keran, ini adalah keran dari arah torrent. Jika saya buka, keran ini akan langsung menyaring atau menuju ke filter. Nah, filternya akan langsung menyaring. Cuma kondisinya ini memang udah mempet banget. Ini bekas rembesan sebelum ada penyaring. Terlihat sekali kuning-kuningnya di dinding kamar mandi. Nah, filternya udah mampet, jadi ada overflow pada bagian atas. Seharusnya keluar pada bagian bawah. Oke, ini filter yang di kamar mandi tadi kita coba bongkar. Coba kita keluarkan isinya. Ini teman-teman semua bisa lihat, itu ada busa. Ini juga media filternya. Media filter ini awalnya warnanya beragam ya, ada pasir silika. Cuma karena sebelumnya saya menggunakan filter karbon aktif, jadi ada serbuk-serbuk media serpihan yang ikut kebawa ke saluran kamar mandi. Nah, di saluran kamar mandi inilah tersaring dan terakumulasi, sehingga media filter langsung berubah menjadi warna hitam. Hitam sekali. Oke. Selanjutnya kita bersihkan dakron atau biofilm ini ya teman-teman. Ini digunakan pada bagian atas dan bawah filter. Bisa digunakan berkali-kali asal dibersihkan secara benar karena sangat elastis sekali. Teman-teman bisa beli di toko-toko akuarium. Itu rata-rata ada. Selanjutnya ini air bekas filter. Jika kita lihat sangat hitam sekali ya. Ini sebenarnya akumulasi dari karbon aktif granul yang ada serpihan atau pecah. Jadi saya menggunakan filter, activated karbonnya pecah ke bawah ke saluran kamar mandi. Tapi karena filter di kamar mandi ada saringan, makanya terakumulasilah di filter ini. Nah, ini warnanya jadi hitam semua. Kalau kita perhatikan, sebenarnya ini ada pasir silika. Tapi udah gosong semua ya. Oke, kita buang. Ini udah selesai kita gunakan. Kita ganti sama media yang baru, sama filter yang baru. Selanjutnya kita bikin filter baru. Ini di sini saya menggunakan botol bekas air minum kemasan ukuran 1 liter. Teman bisa lihat. Nanti bagian bawahnya kita akan potong. Nah, saya jelaskan dulu bahannya. Untuk bahannya yang pertama kita gunakan ferrolite. Ferrolite ini fungsinya untuk mengikat ion-ion besi pada air tanah. Selanjutnya karbon aktif. Karbon aktif ini fungsinya bisa menghilangkan bau ya, teman-teman. Nah, yang ini manganes. Manganes ini fungsinya untuk mengikat ion-ion mangan. Ini pasir zeolit, ion exchange bisa mengikat mangan, bisa mengikat besi, dan yang terakhir ini pasir silika. Mesnya ukuran 12. Oke. Selanjutnya kita beralih ke tabungnya lagi. Bekas air minum kemasan. Ini akan kita potong bagian bawahnya. Ini kita potong menggunakan gunting. Ini diusahakan bagian bawahnya dipotong serapi mungkin ya teman-teman, selurus mungkin. Karena nanti juga berhubungan dengan pengisian media dan pencantolannya. Karena kalau miring nanti filternya juga nggak efektif. Jadi ada kemungkinan overflow dari airnya. Ini udah kepotong. Oke, tapi masih belum rapi. Kita rapiin dulu dikit. Kita ratakan. Ya, sudah rata. Nah, ini kalau sudah rata kita tinggal menentukan lubang untuk cantolannya.
Ini ukurannya sekitar 2,5 atau 3 cm dari bagian atas filter. Jadi untuk tabung kita sebut bagian atas itu adalah bagian yang kita potong ya. Oke. Kita akan menentukan lubangnya. Di sini saya akan menggunakan besi yang panas, karena kalau menggunakan gunting itu takutnya nanti ketika ada beban air dan beban dari media itu malah menyebabkan botolnya ini robek. Makanya saya gunakan besi. Oke, kita panaskan besinya dulu. Ini bukan besi, gunting ya. Oke, kita coba tusuk. Tadi udah ditandain sekitar 2,5 atau 3 cm. Jos. Ya. Ini lubangnya udah ada. Ini yang nanti kita akan masukkan tali rafia ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan benrat. Cuma kalau benrat takutnya nanti malah karat gitu. Atau mungkin kawat aluminium. Oke, kita lanjut ke lubang kedua. Untuk lubangnya diusahakan berbelakangan ya teman-teman, hadap-hadapan lubangnya. Di tujuannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk memasukkan benang atau cantolan. Oke. Nah, ternyata masih belum cukup panas, kita panaskan lagi. Kalau teman-teman ada solder atau ini lebih bagus sih, biar lebih rata lubangnya. Ini karena mendadak kita pakai seadanya aja. Ini juga korek tetangga. Oke. Ya, lubang tadi jos. Oke, lubangnya 2 udah terbentuk, hadap-hadapan ya. Berarti bagian tabung filter kita sebagian besar udah jadi. Nah, ini kita siapkan dakronnya. Dakron ini kita pasang pada bagian bawah filter dan bagian atasnya. Tujuannya kalau bagian bawah itu jangan sampai media filter kita terbawa ke outlet atau masuk ke bak atau ke ember penampungan kamar mandi. Nah, makanya pada bagian bawah ini kita pasang dakron. Jadi dia bisa menahan pasir, bisa menahan karbon aktif. Oke. Kita pasang, kita padatkan, pastikan teman-teman ya, di sini tidak ada celah agar media tersebut tidak lari. Oke, ini semuanya bagian bawah filternya udah padat. Kita tekan lagi. Jika udah padat, berarti ini siap-siap akan kita isi dengan media. Rapiin dulu. Nah, yakin rapi teman-teman bisa memasukkan media. Yang pertama itu untuk media yang akan kita masukkan adalah pasir silika. Nah, pasir silika ini dia akan menahan kotoran-kotoran, akan menahan plak-plak kuning di kamar mandi. Ini hasil ion besi dan mangan yang teroksidasi membentuk senyawa solid. Nah, ini fungsinya pasir silika akan menahan sifat solid itu. Oke, tidak usah terlalu banyak, cukup 3-5 cm pada bagian bawah. Oke, teman-teman bisa lihat. Ya, selanjutnya kita isi dengan lapisan berikutnya. Lapisannya kita isi dengan ferrolite. Maaf, maksud saya batu zeolit. Nah, batu zeolit ini juga nggak usah terlalu tinggi. Fungsi batu zeolit ini bisa melakukan ion exchange atau pertukaran ion. Nah, untuk air tanah itu besi sama Mn akan masuk ke dalam batu, akan keabsorb. Nah, selanjutnya kita tambahkan ferrolite. Ferrolite ini juga atau disebutnya pasir aktif ya. Pasir aktif ini akan mengikat ion besi. Nah, ion besi akan
terikat, akan tertahan di ferrolite ini. Selain itu juga sifatnya yang pasir juga akan menahan kotoran-kotoran yang kasat. Selanjutnya kita tambahkan si penghilang bau, karbon aktif. Karbon aktif ini selain menghilangkan bau, apalagi air tanah ya, baunya itu teman-teman tahulah khasnya bau air tanah, kadang-kadang untuk daerah tertentu sangat mengganggu. Nah, terakhir kita tambahkan manganes. Nah, manganes ini fungsinya untuk ion-ion mangan. Nah, lapisannya ini udah jadi, tinggal kita tambahkan yang terakhir pasir silika lagi pada lapisan atasnya. Pasir silika ini fungsi yang utamanya untuk menahan kotoran yang bisa ditahan secara gravitasi. Ini akan terakumulasi pada bagian filter ini. Nah, teman-teman, urutannya ini dan penggunaan media ini tergantung dari sifat air tanah atau air yang akan teman-teman saring ya. Medianya nggak harus seperti ini, sesuai kebutuhan saja. Nah, karena kebutuhan saya untuk penggunaan air tanah, masalahnya seperti yang saya jelaskan, ada Mn, ada bau, ada mangan, makanya saya gunakan media seperti ini. Nah, ini susunan lapisan medianya. Urutannya dari paling bawah saya ingatkan lagi, ini dakron. Setelah dakron, kita tambahkan pasir silika, batu zeolit, ferrolite, karbon aktif, manganes, kemudian pasir silika lagi. Terakhir kita tambahkan dakron. Oke, ini kita coba padatkan lagi ya, agar benar-benar tidak ada celah atau ruang antar partikelnya, tapi tetap bakalan ada. Oke teman-teman, ini kita coba menggunakan filter yang telah kita bikin. Ini adalah sebelah sini, yang air warna kuning ini adalah air bekas penyaringan yang saya ambil tadi. Nah, ini kita gunakan, ini adalah air yang setelah filter, kelihatan bening sekali, beda jauh sekali. Nah, ini kita coba keefektifan filter ini. Ketika kita masukkan air warna kuning ini, gimana sih ke filternya ini efeknya? Ini kita coba saring air kotornya menggunakan filter. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, airnya mulai keluar. Terlihat perbedaan air antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Udah mulai terlihat bening. Ini penyaringan berikutnya, teman-teman bisa lihat airnya udah mulai bening. Air yang kita gunakan sebagai outlet, air yang kuning tadi. Lihat ya, perbedaannya sangat jauh sekali. Setelah dilakukan beberapa kali tes filter tadi, sekarang kita coba pencet-pencet tabungnya ya. Nah, kelihatan ada perubahan warna dari outlet airnya. Ini adalah air yang kita saring tadi, kotorannya akan nyangkut di media filter. Nah, teman-teman bisa ngelakuin ini untuk pembersihan media filternya nanti ketika sudah mulai mampet atau airnya mulai tidak jernih. Atau bisa juga teman-teman keluarkan semua medianya dan dicuci. Airnya kuning sekali ya. Cukup efektif. Selanjutnya kita bikin cantolan, kita masukkan tali rafia ke dalam lubang yang sudah kita bikin tadi. Teman-teman, untuk filter ini ukurannya termasuk kecil ya. Jadi semua filter itu rata-rata sama. Yang pertama yang menentukan bagus atau tidaknya filter adalah ukuran media dan jenis media. Jika ukurannya kecil, rapat, itu air yang dihasilkan akan lebih bagus. Tapi efeknya itu akan sering mampet. Nah, efek kemudiannya lagi berarti teman-teman karena filternya sering mampet harus sering dibersihkan. Nah, kalau nggak mau ngebersihin, teman-teman bisa menggunakan filter dengan ukuran yang gede. Nah, logikanya filter seperti itu. Bagaimanapun media atau besarnya filter, ujung-ujungnya akan mampet. Tergantung maintenance-nya teman-teman bagaimana. Oke, setelah kita ikat cantolannya, sekarang kita tinggal mastiin ini berfungsi dengan baik. Oke, sudah jadi. Nah, karena keran air saya seperti ini,
Makanya cantolan yang pas cukup sederhana saya bikin seperti pada video. Ini kita tinggal buka kerannya aja. Untuk kerannya tidak usah dibuka terlalu lebar, takutnya malah overflow. Cukup kita buka secukupnya. Nah, ini airnya langsung keluar. Oke, teman-teman bisa lihat airnya bening. Nah, demikian ya teman-teman informasi yang dan ilmu yang mungkin bisa menambah wawasan, atau jika memang kurang benar mohon dibenarkan, atau ada masukan silahkan di komen pada bagian komentar. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sejahtera. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk perkembangan channel kita ini.